Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1421 Bocah Pesolek. Angin putih. Lin Bai dan yang lainnya berdiri di peron Gunung Xiandong dan menyaksikan dari kejauhan saat perahu roh secara bertahap mendekat dan mendarat di peron. Bai Zan berjalan turun dari atas dan mengecilkan matanya ketika dia melihat Lin Bai dan yang lainnya penuh dengan luka. Dia tahu tanpa berpikir bahwa pasti ada pertempuran sengit di sini sekarang. Senior Bai Zan. Lin Bai dan yang lainnya membungkuk sedikit dengan tangan terkepal. Bai Zan berjalan mendekat dengan ekspresi serius dan berkata dengan tenang, "Saya harap Anda baik-baik saja." Lin Bai tersenyum ringan, "Untungnya, tidak ada bahaya. Ini Gunung Xiandong. Ini pertama kalinya saya ke sini." Saat itu, sekelompok prajurit turun dari perahu roh, dipimpin oleh seorang pemuda dengan senyuman berlebihan di wajahnya. Lin Bai memandang orang ini dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Orang yang ditemui Lin Bai adalah Bai Feng, yang bertarung dengan Lin Bai ketika dia datang ke klan ular putih. Bai Zan berkata sambil tersenyum, "Ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Tuan Bai Feng, salah satu keturunan langsung dari klan ular putih. Statusnya sangat tinggi. Dan saudaranya, bernama Bai Ling, adalah Han Hai. Orang pertama di alam Yin Sein di Kerajaan Iblis, dia dikatakan tidak memiliki saingan di bawah Dewa Yang. Tuan Bai Feng, ini Dong Fang Bai, ini Jingsu." Bai Zan mulai memperkenalkan. Ketika Lin Bai melihat Bai Feng secara alami melihat Lin Bai. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya, matanya menunjukkan ekspresi yang kejam. 3 bulan lalu, saat Lin Bai dan yang lainnya datang ke klan ular putih untuk pertama kalinya, Lin Bai pernah bertarung dengan Bai Feng dan meratakan separuh wajah Bai Feng dengan pedang. Namun, klan ular putih adalah tubuh monster kemampuan pemulihannya cukup bagus. Dalam waktu 3 bulan, Bai Feng pulih seperti semula. Tidak perlu memperkenalkan, aku kenal mereka. Bai Feng berkata dengan dingin, "Kupikir kamu bersembunyi di suatu tempat. Ternyata kamu datang ke Gunung Xiandong, tempat di mana burung tidak buang air besar," kata Lin Bai dengan tenang. Dia melirik Bai Feng dan berkata, "Senior Bai Zan, apakah kamu di sini untuk mengumpulkan rumput kiling?" Bai Zan juga melihat sepertinya ada dendam antara Lin Bai dan Bai Feng, jadi dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Ya, menghitung hari, rumput kiling di Gunung Xiandong telah matang, jadi kami datang ke sini untuk mengambilnya." "Bagaimana? Apakah rumput kiling masih ada di sana?" Lin Bai mengangguk dan berkata, "Untungnya, masih ada di sana." Bai Zan berkata sambil tersenyum, "Itu bagus. Tuan Bai Feng, belum terlambat untuk mengatur agar Tuan dari klan ular putih mengumpulkan rumput kiling. Dong Fang Bai, kamu dan prajurit lainnya istirahatlah, dan tunggu sampai rumput kiling dikumpulkan. Setelah menanam rumput spiritual, silakan kembali ke kamp pertempuran ular putih. Tidak ada yang akan datang ke sini untuk saat ini." Ketika Lin Bai mendengar ini, dia bertanya dengan sedikit kebingungan, "Senior Bai Zan, bukankah kamu berencana untuk terus menanam rumput spiritual di sini?" Bai Zan tersenyum dan berkata, "Tidak, karena benih rumput kiling dijaga oleh pejabat senior klan ular putih. Jadi setelah kita bawa kembali rumput kiling, kami akan mengirim orang untuk terus menanamnya di masa depan." "Haha, ini juga dilakukan untuk merahasiakannya, agar orang luar tidak bisa mengetahui waktu tanam rumput kiling, dan pada saat yang sama, itu juga mencegah mereka menghitung waktu kapan rumput kiling matang." Bai Zan berkata sedikit. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mengangguk menyadari. Faktanya, Lin Bai sangat enggan untuk kembali. Bagaimanapun, ada pembuluh darah spiritual ciptaan di sini. Jika Lin Bai dan yang lainnya tinggal di sini, mereka dapat terus menggunakan pembuluh darah spiritual ciptaan untuk berlatih. Tetapi setelah kembali ke kamp pertempuran ular putih, mungkin tidak ada sumber daya yang terlalu penting. Lin Bai memandang Jingsu dan yang lainnya. Nisiong Jingsu memandang Lin Bai dengan heran, rupanya Lin Bai dapat melihat dari mata mereka bahwa mereka tidak ingin kembali. Lin Bai kemudian bertanya, "Senior Bai Zan, saya tidak tahu kapan penanaman berikutnya akan dilakukan. Kami ingin terus menjaga tempat ini." Tanpa menunggu jawaban Bai Zan, Bai Feng mengerutkan bibirnya dan berkata, "Kapan penanaman selanjutnya akan diputuskan?" Saat itulah para pemimpin senior klan ular putih memutuskan. "Jadi, apakah Anda memerlukan semut seperti Anda untuk bertanya? Dong Fang Bai, jangan kira kamu punya kemampuan apapun. Itu mengerikan, jangan lupa, hidupmu sekarang ada di tangan klan ular putihku. Selama klan ular putihku mau, kamu akan berubah menjadi tumpukan nanah." Dan darah dalam sekejap, Bai Feng memandang Lin dengan tidak ramah. Kata Bai. Ketika Lin Bai mendengar ancaman Bai Feng, dia tetap diam, dia menundukkan kepalanya dan melirik gelang ular putih di pergelangan tangannya, dan ekspresinya perlahan kembali tenang. Bai Zan berkata sambil tersenyum, "Haha, Dong Fang Bai,
Saya tidak tahu kapan klan ular putih akan datang untuk menanam ramuan itu, tapi saya yakin itu tidak akan lama, mungkin paling lama hanya 3 atau 4 bulan. Jika kamu masih ingin datang saat itu, kalau begitu aku akan mengatur agar kamu datang. Lin Bai mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Bai Feng berkata dengan marah, baiklah, ibu mertua, murid dari klan ular putih harus masuk dan mengumpulkan rumput kiling, dan melakukan inventarisasi dengan baik. Saya khawatir beberapa semut akan memakannya. Saat dia berkata ini, Bai Feng memandangnya dengan sinis. Lindbergh, mendengar kata-kata Bai Feng, wajah Ni Xiong, Zuolian dan yang lainnya penuh dengan amarah. Sebagai murid Sekte Pedang Tongtian, mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Jika mereka berada di dinasti manusia, saya khawatir Bai Feng akan mengalaminya. Dibunuh oleh Ni Xiong saat ini. Pedangnya jatuh. Tapi ini adalah kerajaan monster laut luas, dan tidak ada ruang bagi Lin Bai dan yang lainnya untuk bertindak arogan. Lin Bai tampak tenang dan mengangguk. Segera, Bai Zan memimpin sekelompok prajurit ke jantung gunung dan mulai mengumpulkan rumput kiling. Arai pembimbing roh telah disembunyikan oleh Jingsu. Ketika Lin Bai meninggalkan susunan pemandu roh, dia tidak menghapus susunan penyembunyi. Saya yakin monster-monster ini tidak akan dapat menemukan keberadaan susunan pemandu roh. Biarkan para murid menyembuhkan luka mereka. Jangan cemas, santai saja sebentar, dan kami akan kembali setelah Gunung Xiandong menanam rumput ling-ling lagi, kata Lin Bai dengan tenang kepada Ni Xiong, Zuolian dan lain-lain. Mata Zuolian tenggelam, hanya itu yang harus kita lakukan. Kemudian, para murid dari Sekte Pedang Tongtian berjalan ke samping satu demi satu, duduk bersila, dan mulai menyembuhkan luka mereka. Bai Feng mengeluarkan meja, kursi dan bangku dari tas penyimpanan, duduk di peron, dan memakan semacam buah spiritual di mulutnya, yang sepertinya lesat. Bai Zan berjalan sedikit dan berkata, tadi malam sulit. Lin Bai sedikit mengangguk, sebuah pelarian sempit dari kematian. Bai Zan berkata, hei, awalnya kita berangkat lama sekali. Menurut waktu aslinya, kita bisa tiba 3 hari yang lalu. Gunung Xiandong, tetapi dalam perjalanan, Tuan Bai Feng bersikeras pergi ke gedung yang jelas untuk bermain, yang membuang-buang waktu. Lin Bai melirik Bai Feng dan berkata, sepertinya bukan hanya manusia ras memiliki anak-anak yang keren, tetapi juga ras iblis. Apakah Bai Feng satu-satunya yang ada di sini saat ini? Bai Zan berkata, tentu saja tidak, Tuan Bai Feng hanya punya nama, dan ada lebih dari selusin iblis dari alam suci Yin tingkat 8 yang menemaninya, dan klan iblis dari alam suci Yin tingkat 9. Pernahkah Anda melihat lelaki tua di sebelah Bai Feng? Namanya Xiang Lei, penguasa alam ke-9 tingkat alam suci Yin. Dia dapat dianggap sebagai tamu klan ular putih. Dia selalu melindungi Bai Feng. Sementara Bai Zan sedang berbicara, Lin Bai memandang pria gemuk yang berdiri di samping Bai Feng. Pria ini berotot dan memancarkan aura kekuatan yang liar. Pada pandangan pertama, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Ketika Lin Bai melihat orang ini, matanya dingin dan dia menatap Lin Bai. Pada saat ini, mata Bai Feng mengembara, dan dia menatap Jingsu dengan cibiran di sudut mulutnya, dan cahaya cabul di matanya terus berkedip. Jingsu jelas memperhatikan tatapan Bai Feng dan merasa sangat jijik, dia hanya memalingkan wajahnya, jarang memperhatikan Bai Feng. Bab 1422 Bulan Darah. Bai Feng membawa banyak orang dari klan ular putih, dan kecepatan mengumpulkan rumput roh king juga sangat cepat. Hanya dalam 1 hari, dia memetik 100.000 rumput roh king. Saat senja, matahari terbenam. Tuan Bai Feng, semua rumput kiling telah dipetik. Saya serahkan kepada Anda. Anda dapat mengambilnya kembali dan menyerahkan tugasnya. Klan iblis dari alam suci Yin tingkat ke-7 dengan hormat menyerahkan tas penyimpanan kepada Bai Feng. Bai Feng mengambilnya dengan marah dan berkata dengan bosan, saudaraku, memang benar kamu bersikeras agar aku mengumpulkan rumput kiling dan mengumpulkan sejumlah kontribusi untuk mencegah orang lain bergosip. Gunung dan punggung bukit yang tandus ini tidak memiliki anggur atau keindahan yang bagus. Sungguh mengecewakan. Bai Feng mengerutkan bibirnya dan berkata, menerima tas penyimpanan. Bai Zan berjalan sambil tersenyum, kalau begitu, Tuan Bai Feng, mari kita kembali ke klan ular putih tanpa penundaan lebih lanjut. Baiklah, ayo pergi. Bai Feng berkata, Bai Zan, bawalah ular putihmu ke berkelahi orang-orang dari Kam tidak boleh bersamaku ketika mereka naik perahu roh. Berada bersama semut seperti itu hanyalah penghinaan terhadap statusku sebagai tuan muda. Saat Bai Feng berbicara, dia tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya dan memelototi orang-orang Lin White. Ketika semua orang di Lin Bai mendengar ini, wajah mereka tidak bisa menahan kemarahan, dan Ni Xiong sudah meletakkan tangannya di tas penyimpanan, dengan ekspresi kemarahan di wajahnya, berharap dia bisa bergegas maju dan membunuh Bai Feng sekarang. Oke, kata Bai Zan dengan sungguh-sungguh. Segera, Bai Zan mengeluarkan perahu roh,
memandang Lin Bai, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, "Ayo pergi, Dong Fang Bai, kita akan kembali ke kamp pertempuran ular putih." Lin Bai mengangguk dan berjalan dengan murid-murid dari Sekte Pedang Tongtian. Saat ini, Bai Feng juga menaiki perahu roh lainnya. Berdiri di atas perahu roh, Bai Feng memandang perahu roh Bai Zan dengan penuh minat dan berkata, "Bai Zan, butuh 7 hari untuk kembali ke klan ular putih. Terlalu membosankan. Biarkan wanita itu datang ke perahu rohku." Saat Bai Feng berbicara, dia menunjuk ke arah Jingsu. Mata Jingsu membelalak dan dia menatap Bai Feng dengan marah. Bai Zan juga sangat malu. "Mader, kamu bertindak terlalu jauh." Nixiong meraung marah dan mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya. Zuo Lian, Luo Xuan, Lei Yize dan yang lainnya juga mengeluarkan pedang mereka dan menatap Bai Feng. Kekuatan pedang yang mengerikan memenuhi udara dari tubuh semua orang. Bai Feng terkejut, dengan ekspresi sedikit ketakutan di wajahnya, dan mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, budidayanya hanya di alam Yin Sein tingkat kedua, dan dia pasti jauh di belakang Nixiong dan yang lainnya. Bahkan pada saat ini, wajah Lin Bai menunjukkan sedikit kekejaman, dan ekspresinya jahat. Saat murid dari Sekte Pedang Tongtian menghunus pedang mereka, mereka sepertinya bertarung sampai mati dengan klan ular putih. Kemudian, Xiang Lei, yang telah mengikuti Bai Feng, melangkah maju, dan kekuatan tingkat ke-9. Alam Yin Sein menyebar ke segala arah tanpa disembunyikan. Setelah Xiang Lei keluar, lebih dari selusin prajurit di alam suci Yin tingkat 8 dengan cepat muncul di samping Bai Feng, memandang murid-murid Sekte Pedang Tongtian ini dengan mata bersemangat. Setelah melihat Xiang Lei dan orang kuat lainnya di alam Yin Seng menggunakan aura mereka, kulit Bai Feng sedikit membaik. Dia menatap anggota Sekte Pedang Tongtian dengan penuh kemenangan dan berkata dengan dingin, "Apa? Apakah kamu ingin memberontak? Percaya atau tidak, saya telah kembali ke klan ular putih. Setelah itu, saya segera menggunakan gelang ular putih untuk membunuh kalian semua." Nixiong berkata dengan dingin, "Saya sudah muak dengan kepengecutan ini. Hal terburuk yang bisa saya lakukan adalah mati. Aku tidak takut mati." Luo Xuan berkata dengan dingin, "Itu benar, Jing. Kakak senior Su, jangan pergi, kami akan bertarung dengan mereka." Zuo Lian juga berkata dengan marah, "Ini keterlaluan." Banyak murid dari Sekte Pedang Tongtian meraung dengan marah. Bai Zan juga tampak malu saat ini. Melihat murid-murid Sekte Pedang Tongtian ini, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ada bekas pergumulan di wajah Jingsu, dan kemudian dia tersenyum tak berdaya, "Terima kasih atas kebaikan kalian semua, saudara dan saudari, tetapi tidak perlu melakukan pengorbanan sebesar itu saat ini. Dia hanya ingin aku pergi ke sana. Aku pergi saja. Ayo," kata Jingsu, melangkah maju sedikit dan hendak terbang ke perahu roh Bai Feng. Lin Bai, dengan tangan dan mata yang cepat, meraih Jingsu dan berkata dengan suara rendah, "Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi setelah kamu pergi ke sana?" Jingsu mengangguk sedikit. Lin Bai berkata, "Jika kamu tidak ingin pergi, kamu tidak harus pergi. Saya punya cara untuk membuka kunci gelang ular putih." Jingsu berkata, "Kakak senior Dong Fang, semua orang masih membutuhkan waktu sekarang, dan kita hampir sampai di akhir garis. Tunggu sampai Anda menerobos. Ketika Anda mencapai alam suci Yin tingkat ke-8 atau ke-9, Anda akan dapat membawa murid-murid Anda kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Tidak ada harus menyerahkan semua yang telah kita lakukan dalam 3 bulan terakhir untukku sekarang." Jingsu berkata dengan tenang. Mendengar ini, Lin Bai meraih tangan Jingsu dan perlahan mengambilnya kembali, ekspresinya diam dan tidak yakin. Jingsu berbisik di sebelah Lin Bai, "Saudara senior Dong Fang, tolong bantu aku dengan sesuatu." Lin Bai bertanya, "Ada apa?" Jingsu berkata, "Bantu aku membunuh Zhu Lai. Keluarga Zhu, hancurkan lembah 10.000 setan." Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Jingsu, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk lainnya di hatinya. Jingsu mengatakan ini seolah dia sedang menjelaskan pengaturan pemakaman. Tiba-tiba, Lin Bai sepertinya memikirkan sesuatu. Saat ini, Jingsu tersenyum dan mendarat di perahu roh Bai Feng. Bai Feng tertawa main-main, "Kamu sangat baik. Ayo kembali ke klan ular putih." Bai Feng melirik Lin Bai dengan bangga. Melihat Lin Bai terus-menerus menekan amarahnya, dia merasa lebih bahagia. Dia bahkan merasakan apa itu hubungan antara Jingsu dan Lin Bai. Ketika Bai Feng memandang Lin Bai, matanya cukup provokatif, seolah dia berkata, "Bagaimana? Saya bisa bermain dengan wanita Anda kapanpun saya mau dan membunuh mereka jika saya mau. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya?" Bai Zan menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Dong Fang Bai, mohon bersabarlah untuk sementara waktu. Jika kamu tidak tahan, kamu akan merusak rencanamu. Ayo kembali dan bicara dulu." Bai Zan menarik Lin Bai dan berjalan ke perahu roh.
Nixiong memandang Lin Bai dengan mata terbelalak dan berkata, kakak senior Dongfang, kakak muda Jingsu itu. Lin Bai memandang Nixiong dan berkata, singkirkan pedang itu, murid-murid, dan lanjutkan dulu. Zuo, Lian berseru, kakak senior Dongfang. Lin Bai berteriak dengan dingin dan tidak senang, aku berkata, ayo pergi dulu. Mendengar raungan Lin Bai, Nixiong Zuo, Lian dan yang lainnya mengutuk dengan enggan. Para murid menyingkirkan pedang mereka dan mengikuti Lin Bai ke perahu roh. Sesampainya di perahu roh, Bai Zhan mengatur kamar untuk semua murid. Kedua perahu roh itu menuju ke arah klan ular putih satu demi satu. Ketika kedua perahu roh baru saja terbang keluar dari Gunung Xiandong, malam telah menyelimuti dunia sepenuhnya. Lin Bai berdiri di kamarnya, menyaksikan perahu roh terbang di atas pegunungan. Wajahnya dingin, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Pada saat ini, di mata Lin Bai, bulan cerah di langit berangsur-angsur berubah menjadi darah. Bulan darah. Lin Bai mengulurkan tangan dan menyentuh matanya sedikit, dan seringai muncul di sudut mulutnya, sepertinya bahkan Tuhan berpikir malam ini adalah waktu yang tepat untuk membunuh. Bab 1423 Serangan Malam. Lin Bai berdiri di dekat jendela. Di matanya, bulan terang berangsur-angsur berubah menjadi bulan darah. Saat ini, pintu Lin Bai dibuka oleh orang-orang. Lin Bai melihat ke belakang. Nixiong, Luo Xuan, Zuo Lian, Lei Yize dan semua murid Sekte Pedang Tongtian semuanya masuk ke kamar Lin Bai. Wajah mereka penuh amarah dan urat marah. Saudara bela diri timur, mengapa kamu ingin menghentikan kami? Nixiong tidak mau mengaum. Lin Bai berkata dengan suara dingin, baru saja, di bawah pandangan semua orang, apakah kamu ingin para murid bergegas dan mati? Nixiong berkata, tetapi adik perempuan bela diri Jingsu meninggal, dan nasibnya. Klan iblis ini tidak memiliki belas kasihan terhadap wanita teran. Saya tidak percaya apa yang akan terjadi pada adik perempuan bela diri Jingsu selanjutnya. Lin Bai berkata, jadi aku akan membunuh Bai Feng sekarang. Jauh lebih baik melakukannya sekarang daripada melakukannya di Gunung Xiandong. Setidaknya sekarang, bahkan jika klan ular putih tahu bahwa kita membunuh Bai Feng, mereka tidak punya bukti. Jadi kita punya ruang untuk pembenaran. Bunyi. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Bai, jantung mereka tiba-tiba berhenti berdetak. Awalnya, mereka masih marah karena Lin Bai menghentikan mereka, namun kini mereka cukup terkejut mendengar perkataan Lin Bai. Nixiong berkata tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi juga. Hitung aku. Aku sudah lama kesal dengan ular putih ini. Aku salah satunya. Zuo Lian, Lei Yize dan Luo Xuan semuanya berkata satu demi satu. Murid lain dari Sekte Pedang Tongtian juga berkata, buat, kita hanya bisa membiarkan kita melecehkan praktisi pedang wanita dari Sekte Pedang Tongtian. Kapan giliran binatang buas ini? Saudara senior Oriental, ayo kita pergi bersama. Artinya, lebih banyak orang, lebih banyak kekuatan. Lin Bai melihat semua seniman bela diri lainnya di sini. Dia memikirkannya sedikit, tapi dia tidak mau. Nixiong berkata, saudara senior timur, jika kamu tidak membiarkan kami pergi bersama, kami akan membencimu seumur hidup. Mendengar perkataan Nixiong, Lin Bai segera mengangguk tak berdaya dan berkata, ulurkan tanganmu. Nixiong Zuo bahkan seorang Leng. Apa yang kamu lakukan di luar sana? Meskipun saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Bai, semua murid Sekte Pedang Tongtian mengetahuinya. Seluruh tubuh Lin Bai membentuk tenda hitam, dan jari pedangnya dipotong ke depan. Cahaya hitam menyapu gelang ular putih di pergelangan tangan semua orang dan menghancurkan susunan di atasnya. Gelang ular putih menusuk daging dan darah prajurit, dan gigi tajamnya keluar. Gelang ular putih telah dilepas. Bukankah maksudmu kamu tidak bisa membatalkannya dengan kekerasan? Sekelompok prajurit berseru. Lin Bai berkata, saya telah membantu Anda melepaskan ikatan pada gelang ular putih. Anda dapat melepas gelang ular putih. Racun di dalamnya tidak akan disuntikkan ke dalam tubuh Anda. Tapi aku menyarankanmu untuk tidak melepasnya untuk saat ini. Meskipun gelang ular putih tidak berguna, jika ditemukan oleh klan ular putih, mereka mungkin menggantinya dengan yang baru. Lin Bai mengingatkan. Murid lainnya setuju dan mengangguk. Lin Bai berkata, kalau begitu, ayo kita lakukan. Di perahu roh angin putih, semua keluarga iblis dengan lebih dari 7 tingkat alam Yin Sein diserahkan kepadaku untuk dibersihkan. Dan semua klan iblis lainnya di bawah tingkat 7 orang suci Yin akan dijaga olehmu. Ayo cepat ambil keputusan. Lagi pula, aku butuh beberapa orang untuk menghentikan Baisan. Apapun yang terjadi, jangan biarkan perang putih ikut campur. Lin Bai berkata dengan ringan. Nixiong mendengarkan, merenung sejenak, dan berseru kepada orang banyak, Li Feng, saya ingat keluarga Anda ahli dalam pembuatan anggur. Apakah Anda memiliki anggur di tas penyimpanan Anda?
Di antara kerumunan, seorang seniman bela diri dengan alam bijak Yin tingkat 4 berdiri dan berkata, ada anggur yang enak. Awalnya saya berencana untuk kembali ke Sekte Pedang Tongtian dan minum bersama Anda. Sekarang sepertinya dia lebih berguna. Saudara senior Oriental, tolong jangan khawatir, saya akan menjaga Baisan. Prajurit bernama Li Feng berkata dengan wajah tegas. Silakan, kata Lin Bai. Li Feng tersenyum dan berbalik untuk berjalan keluar kediaman Baisan. Lin Bai memandang murid-murid lain pada saat itu dan berkata, semua siswa yang ingin mengambil bagian dalam aksi ini harus berganti pakaian hitam dan jubah hitam. Mereka yang tidak ingin berpartisipasi boleh tinggal. Pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Bai memimpin keluar ruangan, mengulurkan tangannya, mengeluarkan jas hitam dari tas penyimpanan dan meletakkannya di tubuhnya, menutupi wajahnya. Murid lain hanya mengikutinya. Masih ada lagi dari 70 murid di sini, dan hanya sedikit dari mereka yang mau tinggal. Sekelompok pria berbaju hitam terbang keluar dari perahu kereta putih. Pakaian hitam dan jubah hitam pada dasarnya diperlukan untuk semua orang di lingkungan seni bela diri dan Taoisme. Baik itu membunuh orang atau mencuri barang, atau menyembunyikan telinga dan mata orang, mereka semua memainkan peran yang sangat baik. Di malam hari, sekelompok orang berbaju hitam melompat dan langsung menuju ke perahu roh angin putih. Mata Lin Bai menyipit, menurut rencana, saya akan menangani klan iblis dengan lebih dari 7 tingkat alam Yin Seng. Keluarga iblis lainnya akan diserahkan kepadamu. Ingatlah untuk tidak meninggalkan siapapun hidup-hidup di perahu roh. Selama mereka tidak berkulit hitam, mereka akan dibunuh. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan terlalu banyak suara, cobalah melakukannya dengan tenang. Zuo Lian, kamu dan Luo Xuan pergi mencari kakak perempuan bela diri Jingsu. Bagus. Murid-murid lain setuju untuk turun satu demi satu. Tubuh Lin Bai bergetar dan melesat ke perahu roh di depannya. Masuk ke kabin. Lin Bai terbang ke depan. Tiba-tiba di sebuah ruangan, keluarlah klan iblis, melihat Lin Bai baru saja datang, tiba-tiba berseru, siapa kamu? Engah dan desis. Pria ini baru saja membuka mulutnya, dan sebelum dia selesai berbicara, sebuah pedang yang terang cahaya melintas di tangan Lin Bai, dan bilah pedangnya menembus tenggorokan klan iblis. Bang! Klan iblis jatuh ke tanah, berdarah, Lin Bai tidak tinggal diam, terus bergerak maju. Haha, ayo kakak Lei, ayo minum. Mari kita santai, tapi kita perlu mencari perlindungan yang baik, Tuan Muda. Ayo, minumlah. Di luar ruangan, semua klan iblis dengan lebih dari 7 tingkat alam Yin Sein minum dan bersenang-senang lagi. Di ruangan ini, ada 15 klan iblis dengan lebih dari 8 tingkat alam Yin Sein, dan hanya Xiang Lei yang merupakan satu-satunya pejuang di alam Yin Sein tingkat 9. Xiang Lei menyeringai dan berkata, Bai Feng tidak mau berlatih, tapi dia memiliki penglihatan yang bagus. Gadis kecil yang disukainya hari ini cukup cantik dan terlihat keriput. Benar-benar murah. Klan iblis lain dengan 8 tingkat tembus pandang berkata dengan tersenyum, aduh, dengarkan maksud perkataan kakak Xiang Lei, sepertinya aku lapar dan haus. Apa kesulitannya? Ketika saya datang ke klan ular putih, saya ingin mengundang kakak laki-laki Xiang Lei untuk bermain selama 3 hari 3 malam di Qinglou, ibu kota kekaisaran terbesar. Xiang Lei berkata sambil tersenyum, itulah yang Anda katakan. Aku mengatakannya, aku mengatakannya. Klan iblis berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa ada beberapa wanita baru dari klan roh rubah di ibu kota kekaisaran. Sosok dan pesonanya jauh lebih menarik daripada orang-orang ini. Xiang Lei mendengarkan dan berkata sambil tersenyum, baiklah, setelah saya kembali, saya akan mencoba kedalamannya dengan baik. Hahaha, coba kedalamannya. Senang rasanya mengatakan, hahaha. Di dalam ruangan, suara tawa menyebar. Tawa mereka begitu keras sehingga mereka bahkan tidak mendengar siapapun mendorong pintu di. Bab 1424 tidak ada yang hidup. Di dalam kabin, klan iblis muncul dalam genangan darah, Lin Bai berjalan maju dengan pedang tajam di tangan. Melihat ke belakang, saya melihat hampir semua dari mereka di lorong ini adalah mayat, dengan darah tumpah ke lantai. Lin Bai mengangkat tangannya dan memasukkan semua mayat ke dalam tas penyimpanan. Hahaha. Ketika Lin Bai berjalan melewati sebuah ruangan, dia mendengar suara tawa datang dari dalam, yang menarik perhatian Lin Bai. Lin Bai berjalan lurus, membuka pintu sedikit, dan melihat Xiang Lei di dalam. Dan pria kuat lainnya di dalam alam Yin Sein. Mereka semua ada di sini, tepat pada waktunya. Lin Bai mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, tetapi mereka belum menyadarinya. Tampaknya topik pembicaraan membuat mereka sangat bahagia. Coba kedalamannya. Kata-kata saudara Xiang Lei sungguh luar biasa. Kata suku iblis di alam suci Yin tingkat 8 sambil tertawa. Tapi di tengah perkataannya, tenggorokannya sepertinya tersumbat oleh sesuatu, lalu seteguk besar darah muncrat dari mulutnya dan memercik ke atas meja. Xiang Lei dan belasan orang lainnya terkejut.
Mereka semua memandang pria ini dengan ngeri, dan melihat sebilah pedang berwarna putih keperakan perlahan keluar dari tenggorokannya. Siapa? Xiang Lei tiba-tiba menjadi marah dan menatap pria berpakaian hitam itu. Orang yang menginginkan hidupmu. Pada saat ini, Lin Bai berjalan keluar dengan pedangnya yang tajam. Konsepsi artistik Aurora dan konsepsi artistik hujan lebat keduanya diintegrasikan ke dalam satu pedang. Pedang itu tersapu dan cahaya berdarah terbang. Puff! Puff! Di bawah pedang Lin Bai, 7 anggota klan iblis di alam suci Yin tingkat 8 dipotong kepalanya oleh pedang Lin Bai sebelum mereka bisa pulih sama sekali. Tingkat budidaya Lin Bai saat ini di alam Yin Sein tingkat ke-7, dikombinasikan dengan tahap tengah konsep Aurora, tahap awal konsep hujan lebat, ditambah pedang iblis dan seni 5 elemen hebat, efektivitas tempurnya tidak jauh di belakang alam Yin Sein tingkat ke-9. Pada saat ini, masuk akal untuk membunuh 7 iblis di alam Yin Sein tingkat 8 dengan satu pedang. Xiang Lei kaget saat melihat ilmu pedang pria ini begitu ganas, betapa beraninya kamu berani datang ke sini dan bertingkah liar. Kamu adalah anggota klan iblis itu, tetapi tahukah kamu bahwa perahu roh ini milik ular putih, salah satu dari 8 klan iblis di kerajaan iblis laut luas. Perahu roh klan. Binatang buas yang dibunuh adalah klan ular putih. Lin Bai mengangkat pedangnya, dan ilmu pedangnya yang tajam langsung menebas beberapa klan iblis lainnya di alam Yin Sein tingkat ke-8. Darah berceceran di mana-mana, dan klan iblis ini segera mati di tangan Lin Bai. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin iblis di alam suci Yin tingkat 8 di ruangan ini tewas dalam pertempuran, dan hanya Xiang Lei yang selamat. Hanya kamu yang tersisa. Bagaimana kamu ingin mati? Lin Bai mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah Xiang Lei. Aku ingin kamu mati. Wajah Xiang Lei ganas, otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol, dan kekuatan liar dan kekerasan terpancar dari tubuhnya. Ilmu pedangmu bagus, tetapi tingkat kultivasimu terlalu rendah. Ingin membunuhku hanyalah mimpi idiot. Setelah aku membunuhmu, aku akan melepas kadarmu, melihat siapa dirimu, lalu melapor ke klan ular, tunggu saja. Lagi pula, klan iblismu adalah karena kamu akan membayar harganya dengan darah karena kecerobohanmu. Xiang Lei meraung marah dan meninju wajah Lin Bai. Kekuatan pukulan ini sungguh mencengangkan, jatuh seperti gunung yang menghancurkan langit. Bisakah kamu? Ketika Lin Bai melihat pukulan Xiang Lei, dia segera bergoyang, dan pedang tajam di tangannya menembakkan cahaya pedang yang terang, mengenai tenggorokan monster itu. Pedang Ken Ye, dikombinasikan dengan kekuatan konsepsi artistik Aurora tahap tengah, seperti fajar yang langsung menembus langit, sangat cepat dan mendominasi. Tidak bagus. Pedang itu dengan cepat bertambah besar di mata Xiang Lei, membuat seluruh tubuhnya mati rasa dan keringat dingin keluar di punggungnya. Dia berseru dan mengguncang tubuhnya, akan menampakkan wujud aslinya. Kamu ingin memperlihatkan tubuh aslimu. Kamu sedang bermimpi. Lin Bai telah melihat tindakan Xiang Lei, dan pedangnya tiba-tiba menjadi ganas. Yang abadi dalam pedang. Pedang terakhir dari ilmu pedang yang tidak diketahui, pedang mendominasi yang seperti mimpi dan tak tertandingi ditusukkan dengan keras. Puff! Cahaya dingin melesat di udara, dan ketika Lin Bai berjarak kurang dari 10 langkah dari Xiang Lei, sebuah pedang menembus mata kiri Xiang Lei, dan ujung pedang menembus kepalanya. Xiang Lei bahkan tidak sempat berteriak, sebelum dia kehilangan nafas kehidupan. Lin Bai meletakkan pedangnya dan kembali. Dia melirik mayat-mayat di ruangan itu, dengan cibiran di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan semua mayat monster di ruangan itu ke dalam tas penyimpanan. Lalu Lin Bai berbalik dan berjalan keluar. Ketika Lin Bai melangkah ke perahu roh lagi, Lin Bai dapat dengan jelas mencium bau darah yang meresap ke dalam perahu roh dan fluktuasi pedang yang tajam dan luar biasa. Sepertinya murid-murid lain juga sudah mulai mengambil tindakan. Monster di ruangan ini seharusnya menjadi satu-satunya monster di perahu roh yang berada di atas alam Yin Sein tingkat ke-7, kata Lin Bai ringan. Kalau begitu ayo kita cari kakak senior Jingsu sekarang. Lin Bai mengeluarkan jimat transmisi dari tas penyimpanan dan bertanya, kakak senior Luo Xuan, kakak senior Zuolian, apakah kamu sudah menemukan kakak senior Jingsu? Segera, jimat transmisi itu ditemukan diunggah. Pesan datang, saudara Dongfang, ada lorong di sisi timur. Jika Anda berjalan lurus ke bawah, Anda akan melihat sebuah ruangan mewah. Kita semua ada di sini. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia menyingkirkan jimat transmisi dan langsung berlari. Segera, Lin Bai melihat kamar mewah ini dan masuk. Begitu Lin Bai masuk ke kamar, dia mendengar seorang pria berdiri di sana, menutupi selangkangannya dengan tangannya, berkeringat kesakitan, dan memandang orang lain di ruangan itu dengan marah. Pria ini jelas adalah Bai Feng. Lin Bai melirik Bai Feng, lalu memandang Zuolian dan yang lainnya, dan melihat pakaian Jingsu berantakan saat ini, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih saljunya. Pada saat ini, saat Lin Bai masuk, Jingsu perlahan mengenakan pakaiannya lagi.
Lin Bai memandang Zuolian dan Luo Xuan. Zuolian menghampiri dan berkata kepada Lin Bai dengan tenang, beberapa guru menyegel kultivasi suster muda Jingsu. Untungnya, kami tiba tepat waktu. Jika kami terlambat selangkah, saya khawatir kepolosan suster muda Jingsu akan hilang. Lin Bai memandang Jingsu dan berkata, tidak apa-apa. Jingsu tersenyum sedikit dan mengangguk pada Lin Bai. Bai Feng menutupi selangkangannya dan berteriak kesakitan, siapa kamu? Tidakkah kamu ingin mati jika berani menyerang perahu roh klan ular putihku? Apakah kamu tahu siapa aku? Namaku Bai Feng, putra pemimpin klan ular putih, statusnya sangat tinggi. Jika kamu berani menyerang perahu rohku, tunggu saja balas dendam klan ular putih. Kemarilah, kemarilah. Xiang Lei, kamu pengecut, di mana kamu akan mati? Hilang. Bai Feng meraung kesakitan. Lin Bai berjalan sedikit, melepas cadar di wajahnya, dan mencibir, berhenti berteriak. Xiang Lei dan yang lainnya sudah pergi ke istana neraka untuk melapor. Bai Feng mendongak dan meraung, itu kamu. Bai, kamu beraninya kamu melakukan ini padaku? Kamu budak yang rendah hati dan rendah hati. Ketika aku kembali ke klan ular putih, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dan Jingsu, kamu jalang, karena kamu telah memotong darah hidupku, aku akan membunuhmu. Ratusan orang akan menghukummu. Bai Feng meraung berulang kali. Ketika Jingsu mendengar ini, dia mengambil pedang dari tangan Zuolian, melangkah maju, mengangkat ujung pedang, dan memotong kepala Bai Feng. Tubuh Bai Feng segera berubah menjadi ular putih, dan jatuh ke tanah. Bab 1425 Klan Iblis terkuat di alam Yin Sein. Bai Ling. Saat Jingsu membunuh Bai Feng dengan satu pedang, Lin Bai berdiri dari tanah dan mengangkat tangannya untuk mengambil tubuh Bai Feng. Di dalam kamar, Jingsu memandang Lin Bai dengan penuh rasa terima kasih. Zuolian bertanya, saudara senior Dongfang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Bai berkata, saudara senior Zuolian, kirim pesan ke saudara senior Nisiong dan minta mereka untuk membersihkan monster di perahu roh. Ingatlah untuk tidak melakukannya, tinggalkan yang selamat berikutnya. Juga, biarkan mereka membuang semua mayatnya. Zuolian mengangguk. Lin Bai memandang Jingsu dan berkata, kakak senior Jingsu, selain kami, Bai Zan dan beberapa prajurit lain dari kamp perang ular putih juga melihatmu datang ke perahu roh angin putih. Dan sekarang, roh ini tidak ada lebih banyak yang selamat di kapal. Jika Anda mengikuti kami kembali ke klan ular putih, itu akan membuat klan ular putih curiga, jadi sekarang saya harus membiarkan Anda kembali ke Gunung Xiandong dulu. Tempat ini tidak jauh dari Xiandong Gunung. Dengan kecepatanmu, fajar kamu bisa mencapainya sebelumnya, berhati-hatilah di sepanjang jalan, kamu tidak boleh bertemu monster kuat dari klan iblis. Lin Bai berkata dengan ringan. Jingsu mengangguk sedikit, saudara Dongfang, terima kasih banyak telah mengambil risiko sebesar ini untukku. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, di negara asing ini, kita para pejuang manusia harus saling membantu, belum lagi kita adalah dari sekte yang sama. Murid, apalagi terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita evakuasi. Li Feng masih menyeret Bai Zan ke perahu roh. Waktu hampir habis. Kata Lin Bai ringan. Oke, Jingsu mengangguk dan berkata. Lin Bai berkata lagi, ulurkan tanganmu. Jingsu bingung dan mengulurkan tangannya. Semburan cahaya pedang hitam terkondensasi dari tubuh Lin Bai, dan melintas di pergelangan tangan Jingsu. Saya telah membantu Anda mematahkan batasan lingkaran sihir pada gelang ular putih. Anda dapat melepasnya, dan ular putih klan tidak dapat lagi mengunci milik Anda posisi. Jingsu memandang tangannya dengan gembira dan perlahan melepas gelang ular putih itu. Lin Bai berkata, setelah kamu kembali ke Gunung Xiandong, cobalah yang terbaik untuk berlatih dalam formasi pemandu roh dan jangan keluar, agar tidak bertemu monster kuat lainnya. Kami akan kembali ke Gunung Xiandong setelah klan ular putih tanam rumput pemicu roh lain kali. Pergilah. Jingsu berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di Gunung Xiandong. Lin Bai mengangguk ringan. Segera, sekelompok orang meninggalkan ruangan dan mendatangi kayu lapis perahu roh angin putih. Pada saat ini, Nisiong datang bersama murid lain dari Sekte Pedang Tongtian dan berkata kepada Lin Bai, selesai, tidak ada yang lolos. Selain itu, kami juga menemukan tas penyimpanan berisi kilincau di rumah harta karun. Sementara berbicara, Nisiong menyerahkan tas penyimpanan kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil tas penyimpanan dan berkata sambil tersenyum, rumput lincing ini juga sangat berguna bagi kita. Saat kita sampai di klan ular putih, saya akan menyempurnakan rumput lincing agar semua orang dapat berlatih. Ayo kembali ke perahu roh. Ayo pergi. Lin Bai segera membawa Nisiong dan yang lainnya ke perahu roh Bai Zan, bola-balik tanpa menarik perhatian hampir semua orang. Jingsu bersembunyi di malam hari dan diam-diam kembali ke Gunung Xiandong. Setelah kembali ke perahu roh, Lin Bai berganti pakaian putih dan pergi ke kediaman Bai Zan. Di dalam,
dia melihat Li Fengzheng dari Sekte Pedang Tongtian, minum dan mengobrol dengan Bai Zhan dan beberapa veteran lainnya. Ketika Li Feng melihat Lin Bai mendekat, matanya sedikit menyipit. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, lalu pergi. Li Feng kemudian menunjukkan senyuman di wajahnya, dia tahu bahwa masalah dengan Bai Feng Lingzu telah selesai. Kejadian malam ini seolah tak pernah terjadi. 7 hari kemudian, kedua perahu roh itu kembali ke pegunungan klan ular putih satu demi satu. Kedua perahu roh itu perlahan mendarat di ujung selatan pegunungan klan ular putih, di mana terdapat sebuah alun-alun besar. Saat ini di alun-alun, Bai Ling berjalan bersama sekelompok anggota klan ular putih sambil tersenyum. Bai Zhan, Lin Bai, Zhuo Lian, Ni Xiong dan lainnya turun dari perahu roh. Sekilas, Lin Bai melihat Bai Ling. Ni Xiong berkata dengan suara rendah, apakah dia Bai Ling? Orang terkuat di alam suci Yin yang dikenal sebagai alam dewa yang tak tertandingi di negara iblis Han Hai. Lin Bai sedikit mengangguk. Bai Zhan berjalan sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, saya telah bertemu Tuan Bai Ling. Bai Ling terkekeh dan berkata, Bai Zhan, terima kasih atas kerja kerasmu. Di mana Bai Feng? Bai Zhan berkata sambil tersenyum, Tuan Bai Feng bersama kita. Ini bukan perahu spiritual. Perjalanannya melelahkan. Saya khawatir Tuan Bai Feng masih beristirahat sekarang. Bai Ling berkata dengan marah, seberapa jauh jaraknya? Pergi dan kamu merasa lelah. Ibuku benar-benar memanjakannya. Panggil dia keluar. Ya, Bai Zhan menjawab dengan senyuman dan melangkah ke perahu roh Bai Feng. Tapi saat Bai Zhan melangkah ke perahu roh, dia tiba-tiba mengerutkan kening karena dia mencium bau darah yang merembes ke perahu roh, dan dia merasakan firasat buruk di hatinya. Mata Bai Zhan menjadi dingin dan dia melihat noda darah di mana-mana di jalur perahu roh, tapi tidak ada tubuh di sini. Tuan Bai Feng. Bai Zhan berjalan cepat keluar kediaman Bai Feng. Ketika dia melihat tidak ada apapun di dalamnya kecuali genangan darah kering, mata Bai Zhan menjadi ketakutan, sesuatu yang besar akan terjadi. Bai Zhan berkata pada Zhan segera. Berhenti sejenak dan melihat bekas pedang yang tertinggal di tanah di atas perahu roh. Tanda pedang ini sangat tajam dan sombong, sekilas orang dapat mengetahui bahwa itu dibuat oleh seorang ahli ilmu pedang. Bai Zhan melirik tanda pedang itu, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dengan lambaian tangannya, cahaya spiritual menghaluskan tanda pedang itu, dan kemudian Bai Zhan berlari keluar dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Tidak bagus, tidak bagus. Tuan Bai Ling, Tuan Bai Feng hilang. Bai Zhan berteriak dengan gugup dan ketakutan di wajahnya. Apa? Bai Ling mengerutkan kening dan melangkah ke perahu roh. Begitu dia melangkah ke perahu roh, dia mencium bau darah di udara dan tahu bahwa Bai Feng mungkin dalam bahaya. Setelah lama memeriksa, Bai Ling keluar dengan wajah muram. Bai Zhan bertanya dengan gemetar, Tuan Bai Ling, apakah Anda menemukan jejak Tuan Bai Feng? Bai Ling berkata dengan dingin, itu benar-benar bersih, tidak ada satu orang pun yang masih hidup. Kalau begitu, apakah kamu ingin pergi? Turun dan melapor pada pejabat senior klan ular putih. Tanya Bai Zhan. Tidak perlu, aku akan memberitahu orang tuaku. Aku ingin melihat siapa yang berani jika berani melawan klan ular putihku. Kata Bai Ling dingin. Mungkinkah itu ulah tuan dari 8 klan iblis? Mungkinkah mereka datang untuk rumput kiling? Bai Zhan berada di samping Bai Ling saat ini dan berkata dengan ringan, lagi pula, jika kamu ingin diam saja, dia membunuh seluruh perahu manusia, dan ada juga Xiang Lei, seorang master di alam suci Yin tingkat 9. Kecuali 8 klan iblis, tidak ada yang memiliki keberanian dan kekuatan seperti itu. Mata Bai Ling menjadi dingin, 8 klan iblis. Bai Ling berjalan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya, membawa pergi tuan dari klan ular putih bersamanya. Setelah itu, Bai Zhan menghela nafas lega, wajahnya menjadi gelap, dia memandang ke arah Dong Fang Bai, dan berkata dengan ringan, ayo pergi, kita akan pergi ke lembah ular putih. Lin Bai dan yang lainnya mengikuti Bai Zhan kembali ke lembah ular putih. Keesokan harinya, berita yang menggemparkan datang dari kerajaan iblis laut luas. Klan ular putih secara resmi menyatakan perang terhadap klan iblis elang langit. Dikatakan bahwa pemimpin klan ular putih secara pribadi datang berkunjung dan membunuh banyak tuan. Klan setan elang langit tidak mau kalah, klan iblis elang langit dengan cepat mengatur serangan balik, dan kedua klan iblis segera mulai bertarung, membuat khawatir seluruh kerajaan iblis Han Hai. Bagaimanapun, semua klan iblis di negara iblis Han Hai sekarang tahu bahwa klan iblis elang langit dan klan ular putih adalah musuh alami, dan masing-masing ingin membunuh satu sama lain. Dan ketika klan ular putih dan klan elang langit memulai perang, Bai Zhan datang ke kediaman Lin Bai. Saudara Bai Zhan datang ke sini larut malam. Apakah ada sesuatu yang penting? Lin Bai mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Bai Zhan memasang ekspresi dingin di wajahnya, Dong Fang Bai, aku benar-benar meremehkan kalian para murid sekte pedang Tongtian.
Kamu benar-benar membiarkan semua master monster di perahu roh dimusnahkan secara diam-diam olehmu. Itu sebelum Li Feng datang. Carilah seseorang untuk melakukan sesuatu pada malam kita minum. Mata Bai Zhan melebar dan dia berkata dengan kemarahan di wajahnya. Bab 1426 Raja Inspirasi Sejati. Bai Zhan menatap Lin Bai dengan ekspresi marah, matanya penuh dingin. Mereka melakukannya pada malam Li Feng meminta kita minum, kan? Bai Zhan bertanya dengan tenang. Lin Bai tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, saya tidak mengerti apa yang senior Bai Zhan bicarakan. Masih ingin berdalih. Saya menemukan tanda pedang di ruangan tempat Anda membunuh Bai Feng. Ilmu pedang semacam ini pasti ada berasal dari tangan seorang pejuang dengan pencapaian ilmu pedang yang sangat tinggi. Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak ahli ilmu pedang yang akan ada di sana malam itu? Di antara klan ular putih, di lembah ular putih, siapa yang keterampilan ilmu pedangnya bisa menandingi apakah kamu murid dari sekte pedang Tongtian? Bai Zhan bertanya dengan dingin. Ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Bai Zhan, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika Jingsu membunuh Bai Feng dengan satu pedang, energi pedang bocor, meninggalkan bekas pedang di tanah. Lin Bai dan yang lainnya sangat berhati-hati dalam tindakan mereka, tidak meninggalkan bukti, hanya pedang Jingsu. Apa yang kamu inginkan? Lin Bai melihat bahwa Bai Zhan telah melihatnya, dan segera berkata dengan suara dingin. Pada saat ini, Lin Bai memandang Bai Zhan dan melihat tingkat kultivasinya dengan cermat. Baru pada saat itulah Lin Bai menyadari bahwa kultivasi Bai Zhan sebenarnya adalah kesempurnaan agung dari alam Sageyin. Bai Zhan tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu menemukanku? Apakah kamu ingin membunuhku? Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Bai Zhan melihat senyuman di bibir Lin Bai, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa Lin Bai benar-benar memiliki niat membunuh. Dong Fang Bai, terkadang aku merasa bahwa kamu bukanlah murid dari sekte pedang Tongtian. Sebaliknya, kamu tampaknya adalah seorang pembunuh. Dengan karaktermu, sayang sekali jika tidak menjadi pembunuh. Lin Bai tersenyum lagi dan tidak berkata apa-apa. Bai Zhan berkata, jangan khawatir, saya telah menghapus tanda pedang itu, dan klan ular putih tidak akan menemukannya untuk saat ini. Lin Bai berkata, terima kasih banyak. Bai Zhan berkata, tapi saya punya permintaan. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Aku berjanji padamu. Aku tidak mengatakan permintaanku. Kata Bai Zhan. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu hanya ingin aku membawamu kembali ke dinasti manusia, bukan? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Ketika Bai Zhan mendengar ini, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan ringan, saya telah menerobos kesempurnaan agung alam suci Yin 10 tahun yang lalu, dan saya belum dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Dalam 10 tahun, jika saya ingin kembali ke dinasti ras manusia dengan kemampuan saya sendiri, saya tidak tahu tahun dan bulan apa itu terjadi. Jadi, Anda benar, saya sangat berharap ketika Anda memiliki kemampuan untuk kembali ke dinasti manusia, kamu bisa membawaku bersamamu. Lin Bai terkekeh. Saya berjanji. Tapi sebelum itu, saya ingin Anda bekerja sama dengan saya untuk melakukan sesuatu. Bai Zhan bertanya, ada apa? Lin Bai berkata, ketika klan ular putih menanam rumput kiling lagi, kamu harus membiarkan aku melakukan sesuatu denganmu. Semua murid sekte pedang Tongtian yang kembali bersamaku, pergi ke Gunung Xiandong bersama-sama. Bai Zhan menyipitkan matanya dan berkata, lalu apa yang ada di Gunung Xiandong yang layak untuk diusahakan? Lin Bai berkata, apa yang ada di sana, kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, aku bisa berjanji padamu bahwa sebelum aku cukup kuat, aku akan membawamu kembali ke dinasti manusia. Bai Zhan memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, oke, setuju. Kalau begitu ambillah. Apa rencanamu untuk turun? Bai Zhan bertanya lagi. Lin Bai berkata, sekarang, mundur. Saya akan meninggalkan retret setelah klan ular putih bersiap menanam rumput lincing. Wajah Bai Zhan sedikit muram, dan dia tidak tahu trik apa yang dilakukan Lin Bai. Bermain. Bai Zhan telah bepergian ke seluruh negeri dan terbiasa melihat monster dan monster, tetapi hatinya bingung, dia tidak bisa melihat melalui pemuda di depannya, yang baru berusia awal 20-an. Mendengar perkataan Lin Bai, Bai Zhan tidak punya pilihan selain mengangguk. Setelah Bai Zhan pergi, Lin Bai berkata dengan ekspresi muram, saya tidak menyangka akan sedekat ini. Untungnya, Bai Zhan ingin kembali ke dinasti manusia dan bersedia membantu saya. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Lupakan saja, mari kita mulai menyempurnakan rumput lingki. Lin Bai duduk bersila di dalam ruangan dan mulai menyempurnakan rumput lingki. Nixiong menemukan 100.000 rumput pencerahan roh di Gunung Xiandong di rumah harta karun di perahu roh, dan sekarang semuanya jatuh ke tangan Lin Bai. Klan ular putih memiliki tanah rahasia. Saat ini, ada perahu roh berlumuran darah yang diparkir di tanah padat.
Perahu roh ini jelas merupakan perahu roh yang sama yang digunakan Bai Feng ketika dia kembali dari Gunung Xiandong. Saat ini, ada 4 sosok yang perlahan berjalan menuju perahu roh. Di antara keempat orang ini, ada sesosok laki-laki berkulit putih, dengan alis lancip dan mata berbintang, mata cerah dan gigi putih, jelas Bai Ling. Ada pula pasangan parubaya, sang pria tampil megah dan memancarkan aura seorang petinggi, sedangkan sang wanita merupakan wanita dewasa dan tetap memiliki pesona. Pasangan ini jelas merupakan orang tua Bai Ling, yang kini menjadi pemimpin klan ular putih. Di saat yang sama, mereka juga orang tua Bai Feng. Adapun orang terakhir, orang ini mengenakan jubah putih dan jubah, sosoknya bungkuk dan tidak bisa melihat wajahnya secara spesifik, ia mengikuti mereka selangkah demi selangkah menuju perahu roh. Bai Ling berkata, Tuan yang terinspirasi, perahu roh ini adalah perahu roh yang diambil adik laki-laki saya ketika dia kembali. Saya telah meminta Bai Zan, komandan kamp pertempuran ular putih, untuk memastikannya. Dia memang melihat Bai Feng melangkah ke perahu roh. Dan kemudian mereka tidak keluar sampai pegunungan klan ular putih. Dan perahu roh itu berlumuran darah. Saya kira saudara laki-laki saya meninggal di perahu roh. Pria parubaya itu wajahnya menjadi dingin dan dia berkata dengan tenang, kali ini aku mendapat bantuan dari Tuan sejati Ling Xin. Jika pembunuh anak itu dapat ditemukan, kami, klan ular putih, pasti tidak akan memperlakukan Tuan sejati Ling Xin dengan buruk. Pria itu berjubah putih terkekeh, Tuan Bai Ling, Tuan Bai Huang, dan Permaisuri Bai. Jangan khawatir, saya secara alami akan mencoba yang terbaik, tetapi berhasil atau tidaknya saya tergantung pada takdir. Pria parubaya ini adalah pemimpin klan ular putih. Sejak dia mengambil alih klan ular putih, kecuali orang tertentu di negeri iblis Hanhai, kecuali monster tua ini, hanya sedikit orang yang tahu namanya lagi, dan mereka semua memanggilnya Kaisar Putih. Dan istrinya dipanggil White Queen. Oleh karena itu, di dalam kerajaan monster laut luas, ada 1 kaisar dan 8 kaisar. 1 kaisar mengacu pada penguasa kerajaan iblis laut luas, komandan kerajaan iblis laut luas, Kaisar Iblis. 8 kaisar merujuk pada pemimpin 8 klan iblis di kerajaan iblis Hanhai. 300 tahun yang lalu, ketika Kaisar Iblis berencana untuk merebut dinasti Hanhai, juga karena bantuan 8 klan iblis inilah kerajaan iblis Hanhai menjadi wilayah klan iblis hanya dalam 10 tahun. Setelah Kaisar Iblis naik tahta, dia menunjuk 8 pangeran, yang merupakan pemimpin dari 8 klan iblis. Kaisar Putih adalah salah satunya. Permaisuri Bai berkata dengan sedikit sedih, anak itu baru berumur 60 tahun. Dia terlalu muda. Dia tidak pantas menerima nasib ini. Kami, klan ular putih, telah bersumpah bahwa kami akan membunuh pembunuh anakku dan membiarkannya mati. Tanpa penguburan. Bumi. Tuan inspirasi, kemampuan Anda untuk menyalurkan hantu spiritual adalah yang terkuat di negara monster laut ini. Jika Anda tidak dapat membedakan pembunuh anak ini, maka balas dendam kami benar-benar sia-sia. Inspirasi. Zhenjun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Permaisuri Bai, saya akan mencoba yang terbaik. Setelah mendengar berita kematian Bai Feng, Kaisar Putih dan Permaisuri Putih memang sangat marah sehingga mereka menyerang klan monster elang langit tanpa perbedaan apapun. Namun, setelah sebulan bertarung, Kaisar Putih dan Ratu Putih sadar. Jika klan monster elang langit benar-benar mengambil tindakan, saya khawatir mereka tidak akan meninggalkan perahu roh ini kembali, apalagi Bai Zan dan para yang lain kembali. Oleh karena itu, Kaisar Putih akhirnya menemukan jawabannya, mendapatkan kembali kewarasannya, dan mulai melacak pelaku sebenarnya yang membunuh Bai Feng. Jadi, saya menemukan inspirasi sebenarnya. Bab 1427 seorang kultivator pedang yang sangat kuat. Raja inspirasi sejati adalah paranormal yang sangat kuat di kerajaan iblis laut luas. Iblis ini sebenarnya adalah seekor kucing putih. Sebelum dia bisa berlatih, dia pernah mengikuti seorang seniman bela diri yang kuat. Orang kuat mana dia adalah ahli pemurnian jiwa. Penguasa inspirasi sejati telah menyaksikan orang kuat ini berlatih untuk waktu yang lama, dan dia telah terpengaruh olehnya, dan dia juga telah mempelajari beberapa keterampilan yang dangkal. Tolong, Tuan Inspirasi, kata Kaisar Putih. Inspirasi Tuan sejati tersenyum tipis dan perlahan melangkah ke atas perahu roh. Ketika dia melangkah ke atas perahu roh, matanya tiba-tiba menjadi tajam dan dia berkata dengan ringan, saya merasakannya. Bai Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, apa yang kamu lakukan? Rasakan. Tuan sejati Qin Xin berkata, niat membunuh. Wajah Kaisar Putih dan Ratu Putih sangat jelek, dan mereka berkata dengan marah di dalam hati, omong kosong. Ada begitu banyak monster yang mati di perahu roh ini, akan aneh jika mereka tidak memiliki niat membunuh. Guru inspirasi tidak menanggapi dan terus berjalan maju. Perahu roh ini sangat besar, dengan ribuan lorong, tetapi inspirasi Tuan sejati berjalan menuju lorong tempat Lin Bai membunuh Xiang Lei,
dan juga berhenti di depan ruangan tempat Lin Bai membunuh Xiang Lei. Ini, inspirasi dewa sejati memandang ruangan ini dan berkata dengan tenang. Kaisar Bai, Ratu Bai, dan Bai Ling semuanya sedikit terkejut dan melihat ke dalam ruangan. Ruangan itu memang berlumuran darah, dan banyak sekali darahnya hingga hampir membuat ruangan itu menjadi merah. Kaisar Putih dengan anggun bertanya, apa yang aneh di sini? Inspirasi dewa sejati merasakannya untuk waktu yang lama dan berkata, ada beberapa orang kuat yang bertarung di sini. Seharusnya ada seorang master di alam suci Yin tingkat ke-9, dan selusin atau lebih tepatnya tingkat ke-8 Yin Sein Realm seorang master. Setelah mendengar ini, Kaisar Putih dan Ratu Putih segera mengerutkan kening. Bai Ling berkata pada saat ini, ayah dan ibu, ketika saya meminta Bai Feng pergi ke Gunung Xiandong, saya mengatur lebih dari selusin orang kuat di alam suci Yin tingkat 8 untuk menemani saya, dan saya juga meminta Xiang Lei, seorang master di alam suci Yin tingkat 9, untuk menemaniku melindungi. Kaisar Putih menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata Bai Ling, bagaimana ini mungkin? Di ruangan sekecil itu, dia langsung membunuh lebih dari selusin monster kuat di alam Yin Sein tingkat 8. Mungkinkah? Apakah orang kuat dari alam Yang Sen yang mengambil tindakan? Bai Hou berkata dengan dingin, itu pasti klan Elang Langit. Di tempat yang luas ini negara monster laut, klan iblis mana yang dengan santainya bisa membunuh seorang master dari alam Yang Sen? Anakku, inspirasi dewa sejati terkekeh dan berkata, Permaisuri Bai, tolong jangan marah. Saya juga merasakan nafas lain di dalam ruangan. Ini adalah nafas umat manusia. Ketika White Queen dan White Queen mendengar ini, mereka berdua dia terkejut, ras manusia. Kerajaan Iblis Haihan memiliki penguasa alam dewa yang dari ras manusia. Tuan sejati Kingxin kemudian berkata, ras manusia ini tampaknya bukan penguasa alam dewa yang. Sebaliknya, budidayanya lebih tinggi dari yang lain. Rendah, dia tampaknya hanya berada di tingkat ke-6 dari alam Yin Sein. Ilmu pedang orang ini sangat kuat, dan ilmu pedangnya sangat tinggi. Dan saya merasa dia masih sangat muda, seolah-olah dia baru berusia 20-an. Ya Tuhan, sekarang, di usia lebih dari 20 tahun, dia telah mencapai tahap tengah kultivasi. Pedang yang sangat cepat. Pedang yang sangat cepat. Semakin guru inspirasi merasakannya, semakin ngeri dia melihat wajahnya. Baik Kaisar Putih maupun Ratu Putih menjadi tegang. Kaisar Putih berkata dengan dingin, Tuan Kingxin, tolong bicara pelan-pelan, jangan bicara terlalu cepat. Zhen Qinjun berkata, Tuan Bai Huang, Permaisuri Bai, apakah Anda di sini? Di dalam ruangan, para prajurit yang membunuh Xiang Lei dan selusin alam Yin Sein tingkat 8 lainnya seharusnya hanya berusia 20-an. Budidaya mereka di alam Yin Sein tingkat 6, dan ilmu pedang mereka sungguh keterlaluan. Orang tua, Anda dapat yakin bahwa ilmu pedang orang ini benar-benar tak tertandingi di negeri Lingnan ini. Orang ini telah mengembangkan konsepsi artistik tipe kecepatan. Pedangnya sangat cepat, begitu cepat hingga mencekik. Pedang pertamanya membunuh 8 setan di alam Yin Sein tingkat 8 di ruangan ini. Dengan pedang kedua, semua iblis di alam Yin Sein tingkat 8 mati. Dan dengan pedang ketiga dan keempatnya, dia membunuh Xiang Lei. Ketika inspirasi dewa sejati mengatakan ini, dia berhenti dan melihat ke arah si Putih Kaisar dan White Queen. Mata Bai Huang menjadi dingin, satu pedang membunuh 8 master dari alam suci Yin tingkat ke-8. 2 pedang membunuh semua master alam suci Yin tingkat 8 di sini. Dan dia membunuh Xiang Lei, master alam suci Yin setelah 2 pedang. Orang kuat dari ras iblis tingkat 9. Keterampilan pedang orang ini memang sangat kuat. Bai Hou berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Inspirasi Tuan Sejati, saya yakin keterampilan pedang orang ini sangat kuat, tetapi kamu dikatakan bahwa dia hanya memiliki tingkat kultivasi alam suci Yin tingkat ke-6. Bagaimana ini mungkin? Inspirasi Dewa Sejati tersenyum pahit dan berkata, Permaisuri Bai, inilah faktanya. Di ruangan ini, aku tidak merasakan fluktuasi aura atau ilmu pedang lainnya. Sudah. Mendengar tekad yang ditunjukkan oleh inspirasi Raja Sejati, Kaisar Putih dan Ratu Putih menjadi tegang. Seorang ahli ilmu pedang, dengan pencapaian yang sangat tinggi dalam ilmu pedang dan ilmu pedang yang kuat. Dengan alam Yin Sein tingkat ke-6, dia membunuh 15 iblis dari alam Yin Sein tingkat 8 dengan 2 pedang, dan juga menggunakan 2 pedang untuk membunuh Yin. A penguasa alam suci tingkat 9. Seberapa kuatkah orang ini? Ketika Bai Ling mendengar kata-kata penguasa inspirasi sejati, dia tiba-tiba teringat pada seseorang di benaknya. Pikirannya tiba-tiba terguncang dan dia berkata, penguasa inspirasi sejati, pergi dan lihat kamar saudaraku. Baiklah, Tuan Inspirasi Sejati. Dia mengangguk. Segera, Bai Ling membawa inspirasi Tuan Sejati dan Bai Huang ke ruangan tempat Bai Feng meninggal. Inspirasi Dewa Sejati merasakan sesuatu dan berkata, di ruangan ini, dia juga ada di sana.
Ratu Bai bertanya, siapa di sana? Inspirasi Dewa Sejati berkata, itu adalah orang yang membunuh 15 orang suci Yin di tingkat ke-8 dengan 2 pedang. Seorang ahli ilmu pedang. Dia juga ada di sini, setidaknya dia ada di sini sebelum Tuan Bai Feng meninggal. Tetapi dia bukan satu-satunya. Saya juga merasakan aura 3 pejuang manusia lainnya di sini. Ketiga orang ini ilmu pedangku juga sangat tinggi, tetapi dibandingkan dengan orang itu, masih jauh tertinggal. Ratu Bai berkata dengan dingin, aku tidak ingin tahu siapa mereka. Aku ingin tahu siapa yang membunuh putraku. Inspirasi Tuan Sejati dengan senyuman masam, dia mengepalkan tinjunya pada White Queen dan berkata, White Queen, kemampuanku terbatas dan aku hanya bisa merasakan sebanyak itu. Tapi untuk menentukan siapa yang secara spesifik membunuhku, aku benar-benar tidak memiliki kemampuan. Informasi yang dapat saya berikan kepada klan ular putih, itu saja. Seorang pendekar pedang yang kuat, dengan tingkat budidaya alam Yin Sein tingkat ke-6, berusia awal 20-an, dengan pencapaian ilmu pedang yang sangat tinggi dan sangat kuat ilmu pedang. Inspirasi Dewa Sejati berkata dengan tenang, lupakan. Orang ini bukanlah pelaku sebenarnya yang membunuh Tuan Bai Feng, tetapi orang ini pasti terkait dengan semua yang terjadi di perahu roh. Kaisar Putih berkata dengan ringan, tapi penguasa inspirasi sejati. Klan iblis di negeri iblis laut luas mempraktikkan ilmu pedang. Ada juga banyak orang, dan lautan sangat luas. Di mana saya harus pergi untuk menemukan pendekar pedang sekuat itu? Bukankah ini terlihat mencari jarum di tumpukan jerami? Apakah ada informasi yang lebih spesifik, misalnya? Bisakah Anda memberi saya potretnya? Tanya Kaisar Putih. Inspirasi Dewa Sejati menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku hanya bisa merasakan aura tempat ini, tapi aku tidak bisa melihat wajahnya. Ayah, tidak perlu bertanya, aku tahu siapa itu. Pada kali ini, Bailing terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya dia berteriak, matanya perlahan menunjukkan sedikit kecerahan. Kaisar Putih, Ratu Putih, dan inspirasi Raja Sejati semuanya memandang Bailing dengan heran. Bailing berkata, dalam klan ular putih, ada seorang pejuang seperti yang disebutkan dalam inspirasi Tuan Sejati. Pria ini berusia awal 20-an, memiliki tingkat ilmu pedang yang sangat tinggi, dan berada di tingkat ke-6 dari Yin Sein. Ranah. Dia telah belajar dari pendekar pedang terkuat di Lingnan. Sekte Pedang Tongtian, dan dia juga salah satu dari 9 jenius tingkat monster di Lingnan. Bab 1428 100 botol cairan spiritual. Setelah Bailing mendengarkan perkataan Tuhan yang terinspirasi, bayangan seseorang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Ratu Bai berseru dan bertanya, Bailing, tahukah kamu siapa pembunuh saudaramu? Kaisar Bai bertanya, ada pendekar pedang yang begitu kuat di klan ular putih, mengapa aku tidak mengetahuinya? Bailing berkata dengan tenang. Ayah dan ibu, nama orang ini adalah Dong Fang Bai. 3 bulan lalu, dia dijual ke klan ular putih oleh lembah 10.000 setan dinasti Litian. Saat itu, dia hanya memiliki tingkat kultivasi dari alam suci Yin. Tetapi 3 bulan yang singkat ini telah berlalu. Seiring berjalannya waktu, budidayanya telah menembus ke alam suci Yin tingkat ke-6. Ilmu pedang orang ini diwarisi dari Sekte Pedang Tongtian, ilmu pedang terkuat Sekte di Lingnan, dan orang ini juga diakui sebagai salah satu jenius tingkat monster di Lingnan. 1. Menurut perkiraan inspirasi Tuan Sejati, dia berusia awal 20-an, memiliki tingkat ilmu pedang yang sangat tinggi, dan memiliki kekuatan ilahi keterampilan pedang. Aku hanya bisa memikirkan dia. Itu, hanya dia, Bai Ling yakin. Kata, ketika Ratu Bai mendengar ini, dia segera berkata dengan tegas, di mana orang ini? Bai Ling, segera tangkap dia. Aku akan mengulitinya, menjepitnya, dan membawanya ke tempat kehancuran abadi. Kaisar Bai berkata dengan dingin. Bailing, pergi dan temui orang ini dan bawa dia. Bailing mengangguk dan berkata, baiklah, orang tua. Bai Huang menarik napas dalam-dalam, matanya berangsur-angsur dipenuhi roh jahat, dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Inspirasi, ikuti saya. Ayo pergi ke aula samping dan minum teh. Ketika masalah ini selesai, saya, klan ular putih, akan sangat berterima kasih. Tuan Inspirasi Sejati tersenyum sedikit dan mengangguk. Di lembah ular putih. Setelah sebulan, Lin Bai akhirnya memurnikan semua cairan pencerah jiwa. Pada hari ini, Lin Bai memanggil Ni Xiong, Zuo Lian, Luo Xuan, Lei Yize dan lainnya ke kediamannya. Kakak senior Dong Fang, mengapa kamu datang kepada kami? Ni Xiong sangat penasaran. Lin Bai telah mengasingkan diri selama sebulan, dan dia memanggil mereka segera setelah dia akhirnya keluar dari pengasingan. Lin Bai berkata, saya telah memurnikan 100.000 rumput pencerahan roh yang kami peroleh di perahu roh angin putih menjadi cairan pencerahan roh. Setelah meminum cairan spiritual ini, Anda dapat meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kemampuan Anda. Anda mengembangkan seni Anda konsepsi.
Dari 100.000 rumput kebangkitan roh, aku mengekstrak 100 botol cairan kebangkitan roh. Setiap botol berisi 2000 tetes cairan kebangkitan roh. Aku menyimpan 10 botol untuk diriku sendiri, dan yang lainnya ambil 90 botol dan bagikan dengan murid-murid lain di Gunung Xiandong. Ingatlah untuk meninggalkan 1 botol untuk kakak senior Jingsu. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk menggunakan 2000 tetes cairan pencerahan spiritual untuk menerobos tingkat konsepsi artistik. Pertanyaan. Mendengar Lin Bai berbicara tentang efek magis Killing Liquid, murid-murid lainnya sangat gembira. Tahukah Anda, di negeri Lingnan ini banyak sekali obat mujarab yang bisa meningkatkan budidaya pencaksilat, namun sangat sedikit obat mujarab yang bisa meningkatkan budidaya konsepsi seni. Begitu ramuan semacam ini muncul, itu akan menjadi sesuatu yang akan diburu oleh seluruh negeri Lingnan. Meskipun Ni Xiong, Zuo Lian dan yang lainnya memiliki mata yang sangat serakah, mereka berkata di mulut mereka, Saudara Dongfang, ini terlalu berharga, kita tidak dapat memilikinya. Lin Bai berkata, ambillah, rumput kiling juga memiliki kamu. Ini yang pantas kamu dapatkan. Selain itu, aku sudah meminta 10 botol, itu sudah banyak. Jika kamu tidak menginginkan semuanya, aku akan merasa bersalah. Zuo Lian berkata, sayang sekali. Ni Xiong tidak marah. Dia berkata, oh, Zuo Lian, kamu adalah ibu mertuaku. Jika kamu tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Saudara Oriental, hei, berikan aku sebotol Zuo Lian itu juga. Zuo Lian meraung, Ni Xiong, siapa bilang aku tidak menginginkannya, jika kamu berani mengambil botolku, aku akan lebih cemas padamu sekarang. Luo Xuan dan Lei Yize sama-sama tertawa tanpa henti. Lin Bai mengeluarkan 90 botol batu giok dari tas penyimpanan, menyerahkannya kepada Ni Xiong, dan berkata, ambil dan berikan kepada para murid. Sekarang setelah sebulan berlalu, klan ular putih harus kembali menanam ki. Roh rumput. Ketika kita kembali ke Gunung Xiandong, gunakan pembuluh darah spiritual keberuntungan untuk meningkatkan beberapa kultivasi, dan menerobos konsepsi artistik, kita harus mulai bersiap untuk kembali ke Sekte Pedang Tongtian. Oke. Mendengar itu ada rencana untuk kembali ke Tongtian Sekte Pedang ada di sini, dan Zuo Lian dan Ni Xiong tampak bersemangat. Made, hal pertama yang aku lakukan ketika aku kembali adalah membunuh Zulai, bajingan itu, dan kemudian menghancurkan Zumen dan lembah 10.000 setan. Kata Ni Xiong dengan gigi terkatup. Zuo Lian, Luo Xuan, dan Lei Yize juga berpikiran sama. Lin Bai tersenyum dan berkata, akan ada kesempatan. Saat ini, Bai Zan buru-buru datang ke kediaman Lin Bai. Lin Bai berdiri dengan rasa ingin tahu, memandang Bai Zan, dan bertanya, Saudara Bai Zan, apakah kamu di sini terburu-buru? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Bai Zan berkata, Dongfang Bai, Bai Ling ada di sini. Ni Xiong mendengar ini. Apa yang dilakukan pangeran dari klan ular putih, klan iblis pertama di bawah Yang Shen dari kerajaan iblis laut luas, di lembah ular putih. Zuo Lian bertanya dengan curiga, akankah hal itu ditemukan? Luo Xuan dia sangat gugup, jika kamu benar-benar ketahuan, apa yang akan kamu lakukan? Lin Bai berkata, jangan khawatir, mari kita lihat apa yang ingin dikatakan Bai Ling Lai. Lin Bai berdiri di kediaman, matanya menjadi gelap. Di kejauhan, Bai Ling perlahan berjalan mendekat bersama sekelompok orang kuat dari klan ular putih. Pada dasarnya semua master yang dibawa Bai Ling adalah master kesempurnaan agung alam suci Yin. Melihat barisan ini membuat hati Lin Bai merinding. Bai Ling melihat Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, Dongfang Bai, ikutlah denganku, orang tuaku ingin bertemu denganmu. Kaisar Bai dan Ratu Bai ingin bertemu Dongfang Bai. Tuan Bai Ling, ada apa? Bai Zan sedikit terkejut sebagai pemimpin klan ular putih, orang kuat yang berdiri di puncak piramida kerajaan monster laut luas, apa yang akan mereka lakukan pada Lin Bai? Bai Ling terkekeh dan berkata, aku hanya menanyakan beberapa hal. Dongfang Bai, harap ikuti kami dengan patuh, jangan sampai kami mengambil tindakan. Saya khawatir seluruh tempat akan hancur saat itu. Ketika Ni Xiong mendengar ini, Bai Ling jelas datang dengan niat buruk dan buru-buru menarik Lin Bai. Dia berbisik, kakak senior Dongfang, kamu tidak bisa pergi bersamanya. Lin Bai berkata, tidak masalah, Ni Xiong, ingatlah untuk pergi ke Gunung Xiandong, ada pembuluh darah spiritual keberuntungan dan cairan pencerahan spiritual, bahkan jika saya tidak bisa kembali, Anda juga memiliki kemampuan untuk kembali ke Sekte Pedang Tongtian, jangan khawatirkan saya. Saat dia berbicara, Lin Bai berjalan menuju Bai Ling dan berkata, ayo pergi. Bai Ling terkekeh, kamu benar-benar tahu keadaan saat ini. Bai Ling memimpin Lin Bai meninggalkan lembah ular putih. Bai Zan menyaksikan Lin Bai dibawa pergi, dan wajah lamanya langsung menjadi pucat. Dia hampir menyimpulkan dalam hatinya bahwa klan ular putih telah mengetahui masalah itu. Ni Xiong dan Zuo Lian sama-sama melihat sosok Lin Bai yang pergi dengan ekspresi yang tak tertahankan.
Kita hanya akan menyaksikan kakak senior Dongfang dibawa pergi seperti ini. Luo Xuan dan Lei Yize berkata dengan marah. Bai Zhan berkata, kamu harus ingat apa yang dikatakan Dongfang Bai kepadamu. Tempat ini milik klan ular putih, bukan sekte pedang Tongtianmu, apalagi perahu roh Bai Feng. Bahkan jika kamu bergegas menyelamatkan Dongfang Bai sekarang, itu hanya akan terjadi membuang-buang uang. Hanya beberapa nyawa. Tunggu dengan sabar, aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Saat Bai Zhan berbicara, dia dengan cepat berjalan keluar dari lembah ular putih. Bab 1429 Aku juga membunuh Bai Feng. Klan ular putih berada di istana yang mewah. Yang duduk di posisi tinggi adalah seorang pria dan seorang wanita, yang merupakan Kaisar Putih dan Ratu Putih. Berdiri dengan hormat di bawah adalah seorang pria berjubah putih, Raja Inspirasi Sejati. Saat ini, Bai Ling dan Dongfang Bai masuk ke aula ini, yang membuat Lin Bai merasa seolah-olah dia telah melangkah ke istana neraka. Bai Ling berkata, ayah dan ibu, dia adalah Dongfang Bai. Lin Bai mendongak dan melihat Kaisar Bai dan Ratu Bai, dan penguasa inspirasi sejati. Wajah Kaisar Bai tampak dingin saat ini, dan matanya setajam pedang saat dia menatap Lin Bai. Matanya bisa melihat Lin Bai dengan jelas dari dalam keluar. Permaisuri Bai mempunyai ekspresi marah di wajahnya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Bai Ling, dia tiba-tiba berkata dengan tajam, kaulah yang membunuh anakku. Kamu bajingan, kamu benar-benar tidak dapat ditebus. Permaisuri Bai menatapnya dengan dingin. Menghadapi. Dan ketika Lin Bai mendengar suara Ratu Bai, wajahnya tidak banyak berubah. Dia tidak menyangkal atau mengakui, tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Permaisuri Bai berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak bicara? Lin Bai berkata, apa yang Permaisuri Bai ingin aku katakan? Permaisuri Bai berkata dengan dingin, apakah kamu membunuh anakku? Lin Bai terkekeh dan berkata, Bai bukankah Ibu Suri sudah menghukumku? Lalu apa lagi yang perlu kukatakan? Ratu Bai mencibir dan berkata, sepertinya kamu datang hari ini hanya untuk mencari kematian, kan? Lin Bai tidak berkomitmen dan hanya tersenyum. Namun, Lin Bai sangat bingung bagaimana Kaisar dan Ratu Bai bersiap untuk menemukannya. Pada saat ini, penguasa inspirasi sejati berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan inspirasi sejatiku, apakah Anda Dongfang Bai? Salah satu dari 9 jenius tingkat monster di Tanah Lingnan. Seperti yang diharapkan, seorang pahlawan muncul dari usia muda. Dongfang Bai, saya di sini, Tuan Bai Feng. Di perahu roh mati, saya merasakan aura seorang kultivator pedang yang sangat kuat. Pria ini berusia awal 20-an dan telah mencapai tahap tengah konsepsi artistiknya. Dan sekarang setelah aku melihatmu, auramu sama dengan yang ada di perahu roh. Auranya persis sama. Jika aku tidak salah, kamu adalah pendekar pedang yang membunuh 15 Yinsei iblis tingkat 8 dengan 2 pedang di perahu roh, dan kemudian kamu membunuh Xiang Lei dengan 2 pedang. Ketika Lin Bai berjalan ke aula, inspirasi dewa sejati langsung yakin bahwa itu adalah dia. Ini orangnya. Dia adalah pendekar pedang yang sangat kuat yang membunuh 15 orang suci Yin tingkat 8 dengan 2 pedang. Sangat terkejut. Orang ini masih sangat muda dan budidayanya sangat buruk, tetapi dia membunuh 15 master dengan 2 pedang. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, itu akan luar biasa. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Raja Inspirasi Sejati, dia memandang orang ini dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mata Lin Bai secara bertahap menunjukkan tatapan tajam. Bai Ling juga menatap Lin Bai dengan heran saat ini, menantikan jawaban selanjutnya. Kaisar Bai berkata dengan dingin, Dongfang Bai, apa lagi yang ingin kamu katakan? Lin Bai mengalihkan pandangannya dari inspirasi Tuan Sejati, memandang Kaisar Bai, dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saya akui, 15 orang yang saya bunuh itu iblis di alam suci Yin tingkat 8. Aku juga membunuh Xiang Lei. Aku juga membunuh Bai Feng. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Ketika Bai Huang dan Bai Ling mendengar jawaban Lin Bai, wajah mereka penuh ketakutan. Mereka mengira Lin Bai akan berdebat keras, tapi mereka tidak menyangka Lin Bai akan mengakuinya dengan murah hati. Lord Inspiration tersenyum tipis dan memandang Kaisar Putih, seolah berkata, lihat, teknik induksi saya tidak salah, kenapa Anda tidak segera memuji saya? Ratu Bai meraung dengan marah, Bai Ling, bunuh dia. Mata Bai Ling menjadi dingin, dan aura yang kuat memenuhi udara. Tunggu, Lin Bai berkata lagi. Bai Ling berkata dengan dingin, apa lagi yang ingin kamu katakan? Lin Bai tersenyum dan berkata, Tuan Bai Huang, Permaisuri Bai, jika saya mengatakan saya yang melakukannya, apakah Anda benar-benar percaya? Bai Huang berkata dengan dingin, apa maksud Anda? Lin Bai berkata, karena ini adalah atru penguasa inspirasi mengatakan bahwa aura yang dia rasakan adalah milikku, jadi dia harus tahu bahwa ada terlalu banyak orang di dunia ini yang pandai menyamarkan aura. Juga, kelompok dengan aura tersamar.
Terkuat adalah kalian klan iblis, kan? Benarkah? Tuan Bai Huang, bukankah para penguasa ras iblis sering menyamar sebagai manusia, menutupi aura iblisnya, dan bersembunyi di wilayah ras manusia? Kata Lin Bai ringan. Ketika Kaisar Bai dan Ratu Bai mendengar ini, mata mereka menyipit. Mereka tahu bahwa Lin Bai benar. Ada terlalu banyak cara untuk menyamarkan aura di dunia ini, terutama para pembunuh dari sekte pembunuh tertentu. Keterampilan bersembunyi mereka adalah yang terbaik. Lin Bai menambahkan, misalnya, penguasa inspirasi sejati ini, dia berkata bahwa aura di perahu roh adalah aku, apakah harus aku? Bukankah itu dirinya sendiri? Ding! Mendengar kata-kata Lin Bai, mata Tuan Sejati Inspirasi melebar, dan dia menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung, itu penuh omong kosong. Saya selalu kagum pada klan ular putih dan tidak berani menyinggung perasaan saya sedikitpun. Anda mencari kematian dengan memfitnah saya begitu saja. Permaisuri Bai, saya sudah dapat memastikan bahwa inilah orang yang membunuh Tuan Bai Feng. Tolong minta Permaisuri Bai untuk menghadapinya. Lin Bai terkekeh dan berkata, apa niat baik apa gunanya jika aku membunuh Bai Feng? Untuk rumput Roh King. Semua klan iblis di seluruh kerajaan iblis Han Hai tahu bahwa rumput Roh King hanya berguna bagi klan monstermu, bukan umat manusia. Rumput Kingling tidak berguna bagiku. Lalu mengapa aku harus mengambil risiko untuk membunuh Bai Feng? Apa? Bahkan jika aku benar-benar membunuh Bai Feng, mengapa aku harus mengambil risiko kembali ke klan ular putih untuk menunggu kematian? Guru inspirasi, bukankah menurut Anda ini sangat bertentangan? Lin Bai terkekeh. Inspirasi penguasa sejati berkata dengan dingin, karena kamu tahu kamu tidak dapat melarikan diri. Ini adalah kerajaan monster laut luas. Kalian para pejuang manusia tidak dapat bergerak ke sini. Terlebih lagi, kamu memiliki gelang klan ular putih di tanganmu. Selama jika kamu berani lari, kamu pasti akan mati. Apakah kamu berbicara tentang gelang ini? Lin Bai mengulurkan tangan dan melepas gelang ular putih di pergelangan tangannya dan melemparkannya ke tanah. Kaisar Putih, Ratu Putih, dan Bai Ling semuanya memandangi gelang ular putih dengan mulut ternganga. Lin Bai benar-benar melepas gelang pedang ular putih tanpa menyentuh lingkaran sihir di atasnya. Kaisar Putih berkata dengan dingin, bagaimana ini mungkin? Lingkaran sihir pada gelang ular putih adalah rahasia klan ular putih saya. Tanpa metode pembukaan kunci yang dilakukan secara pribadi oleh klan ular putih saya, tidak ada yang bisa membukanya. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Kebetulan sekali, saya pernah berlatih dengan seorang ahli formasi sihir. Saya tidak mempelajari kemampuan mengatur formasi, tetapi saya sangat mahir dalam kemampuan menghancurkan formasi. Tuan Inspirasi, katakan padaku, karena aku sudah memiliki kemampuan untuk melepaskan gelang itu, mengapa aku harus kembali ke klan ular putih untuk menunggu kematian setelah membunuh Bai Feng? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Kaisar Putih dan Ratu Putih juga memiliki sedikit kebingungan di wajah mereka saat ini. Lin Bai benar. Pertama, Lin Bai tidak punya motif untuk membunuh Bai Feng. Hal yang paling berharga di tubuh Bai Feng adalah Lin Qingchao, tetapi Lin Bai adalah seorang pejuang manusia dan Lin Qingchao tidak berguna. Dia tidak mampu menerima tindakan seperti itu. Risiko bahaya besar. Kedua, bahkan jika Lin Bai membunuh Bai Feng dan mengambil rumput pencerah roh, dia telah membuka gelang ular putih. Bahkan jika dia tidak dapat meninggalkan kerajaan iblis laut luas dengan tingkat budidayanya saat ini, dia tidak akan kembali ke kerajaan iblis laut putih. Klan ular dan sebagainya. Mati. Ada kontradiksi yang kuat di antara keduanya. Pada saat ini, ketika Kaisar Putih melihat inspirasi Tuan Sejati, ada sedikit keraguan dan kecurigaan di matanya. Dan sorot mata Kaisar Putih kebetulan dilihat oleh Lin Bai. Lin Bai tersenyum tipis di dalam hatinya, tampaknya Kaisar Putih juga tidak terlalu mempercayai penguasa inspirasi sejati. Bab 1430 Kaisar Putih. Ini. Inspirasi Dewa Sejati menatap gelang ular putih di tanah, terdiam sesaat. Guru inspirasi sangat marah di dalam hatinya, berpikir bahwa Anda telah membuka kunci gelang ular putih, mengapa Anda tidak melarikan diri, mengapa Anda harus kembali dan memberi saya masalah sebesar itu. Inspirasi Dewa Sejati berkata kepada Ratu Bai, Permaisuri Bai, saya yakin inilah orangnya. Tolong jangan ragu. Membunuh orang ini akan menjadi balas dendam Tuan Bai Feng. Wajah Ratu Bai dingin dan ganas. Menatap Lin Bai, dia tampak seperti akan memakan Lin Bai hidup-hidup. Lin Bai terkekeh dan berkata, Tuan Inspirasi, Anda terlalu tidak sabar. Anda ingin Ratu Bai membunuh saya begitu cepat. Apakah ada yang salah di hati Anda? Mungkinkah Anda benar-benar membunuh Bai Feng? Jika benar penguasa inspirasi hanya ingin mencari kambing hitam untuk dirimu sendiri, atau untuk seseorang, atau untuk tangan hitam di belakangmu, maka aku akan mengerti mengapa kamu begitu ingin membiarkan White Queen membunuhku. Selain itu, jika kamu menginginkannya klan ular putih ingin membunuhku, kamu tidak seharusnya pergi ke Ratu Putih.
Bukankah orang yang bertanggung jawab atas klan ular putih, Tuan Bai Huang? Murid inspirasi Tuan sejati melebar ketika dia mendengar kata-kata Lin Bai. Buru-buru berkata kepada Kaisar Bai, Yang Mulia, Kaisar Bai, maksud saya jangan tersinggung. Meskipun Ratu Bai sangat marah, dia sedikit tenang ketika mendengar kata-kata Lin Bai. Lin Bai benar, meskipun Ratu Bai adalah bangsawan, dia adalah ibu dari klan ular putih, tetapi orang sebenarnya yang berkuasa di klan ular putih adalah Kaisar Putih. Kaisar Bai tidak berbicara di sini, dan Ratu Bai tidak dapat membuat keputusan meskipun dia marah. Nak, kamu sangat fasih. Inspirasi Tuan sejati kembali sadar, menatap Lin Bai dan berkata, aku selalu menjadi burung bangau liar yang menganggur. Aku jarang muncul di kerajaan iblis laut luas, dan aku punya tidak pernah berhubungan dengan 8 klan iblis. Tidak ada seorang pun di belakangku. Kamu memfitnahku begitu saja, apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah ditindas? Inspirasi dewa sejati menjadi marah, dan aura kesempurnaan yang luar biasa di alam Yin Sein mendesak ke arah Lin Bai. Lin Bai terkejut, dan dia berkata di bawah tekanan inspirasi Tuan sejati, Tuan Bai Huang, jika klan ular putih hanya ingin mencari pendosa bagi orang yang membunuh Bai Feng, maka saya akan mengaku bersalah. Kata inspirasi Tuan sejati kepada Kaisar Putih dengan penuh semangat berkata, Tuan Bai Huang, Dong Fang Bai telah mengakui kejahatannya dan dapat memastikan kebenaran dari apa yang saya katakan. Bai Huang duduk di posisi tinggi dan berkata dengan ekspresi muram. Bai Ling dan Ratu Bai tidak berbicara, sebaliknya mereka memandang Kaisar Bai, mengharapkan keputusannya. Setelah beberapa saat, Kaisar Bai tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara dingin, Dong Fang Bai, kamu membunuh anakku dan kamu masih membuat alasan. Kamu pantas mati. Tetapi, membunuhmu dengan satu telapak tangan terlalu mudah bagimu. Itu sulit untuk menghilangkan hatiku. Benci. Bai Ling, kirim Dong Fang Bai ke bidang reinkarnasi, dan biarkan dia perlahan-lahan diremas sampai mati oleh orang-orang kuat di bidang reinkarnasi. Setelah Bai Huang selesai berbicara, dia mendengus dingin. Ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Bai Huang, dia merasa lega. Untunglah Lin Bai karena Kaisar Bai tidak langsung membunuhnya. Kemudian Kaisar Putih berkata kepada Tuan sejati Bai Huang, terima kasih banyak, Tuan Qinxin, atas masalah ini. Saya telah menyiapkan jamuan makan untuk Anda. Tuan sejati Qinxin tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan Bai Huang. Setelah itu, Bai Ling memerintahkan Lin Bai untuk dikirim ke bidang reinkarnasi. Dan Tuhan yang terilhami juga turun untuk beristirahat. Di aula utama, hanya tersisa 3 orang, Bai Huang, Bai Qin dan Bai Ling. Bai Ling bertanya, Ayah, mengapa ayah melakukan ini? Jika Dong Fang Bai benar-benar membunuh saudara Bai Feng, kita harus langsung membunuhnya. Ratu Bai juga memandang Kaisar Bai dengan bingung. Bai Huang berkata, Dong Fang benar. Dia benar-benar tidak punya motif untuk membunuh Bai Feng. Dia tidak tertarik pada rumput kiling, dan tidak ada tempat di mana Bai Feng dapat mengambil risiko sebesar itu untuk membunuhnya. Bahkan jika Dong Fang Bai benar-benar membunuh Bai Feng, dia sudah melepaskan ikatan gelang ular putih, kenapa dia tidak melarikan diri? Apakah karena dia tidak bisa melarikan diri? Dengan ilmu pedangnya, bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri dari monster laut luas Kingdom, dia bisa kabur dari ular putih. Mengontrol klan itu mudah, jadi kenapa dia ingin kembali? Kembalilah dan mati. Bai Huang berkata dengan tenang. Ketika Bai Ling dan Bai Hou mendengar ini, mereka juga merasa itu masuk akal. Faktanya, alasan mengapa Lin Bai ingin kembali adalah karena Lin Bai ingin memanfaatkan kesempatan klan ular putih untuk menanam rumput pencerahan spiritual, dan pergi ke Gunung Xiandong untuk berlatih dengan urat roh penciptaan. Jika tidak, Lin Bai akan melarikan diri bersama murid-murid Sekte Pedang Tongtian, dan dia akan kembali tanpa membawa apa-apa. Tentu saja, klan ular putih tidak mengetahui niat Lin Bai. Kaisar Bai kemudian berkata, satu hal lagi, Dong Fang Bai benar. Tuan inspirasi sejati mengatakan bahwa aura yang dia rasakan adalah Dong Fang Bai, jadi apakah itu berarti itu pastilah Dong Fang Bai? Tidak ada di antara kita yang merasakannya, hanya dia, satu orang merasakannya. Kalau begitu, itu hanya bisa menjadi apa yang dia katakan. Lagi pula, penguasa inspirasi sejati bukanlah orang yang baik. Saya mendapat kabar diam-diam bahwa dia telah bersembunyi di dunia selama bertahun-tahun, tapi saya mendapat kabar belum lama ini bahwa selama dia bersembunyi di persembunyian, ada seorang wanita langsung dari klan iblis elang langit yang menemaninya sepanjang waktu. Dibandingkan dengan Dong Fang Bai, saya curiga ini adalah pekerjaannya dari klan iblis elang langit. Dan Dong Fang Bai, mungkin dia adalah kambing hitam yang diperkenalkan oleh klan iblis elang langit. Kaisar Bai berkata dengan ringan. Ratu Bai bertanya, lalu mengapa klan iblis elang langit bersusah payah mengungkap Dong Fang Bai sebagai kambing hitam? Bai Ling juga sedikit bingung. Kaisar Bai terkekeh dan berkata,
hanya saja kami takut kami akan merekrut Dong Fang Bai ke rumah kami. Jangan lupa, Dong Fang Bai adalah salah satu dari 9 jenius jahat di Lingnan. Jika orang seperti itu adalah sekali dibudidayakan, dia akan memiliki kemampuan untuk mengubah pola tanah Lingnan. Saya khawatir klan monster Tianying takut akan hal ini, takut kita akan menggunakan beberapa cara untuk mempertahankan Dong Fang Bai di klan ular putih, dan menunggu Dong Fang Bai di masa depan. Setelah bangkit, dan bergabung dengan Bai Ling, klan ular putihku akan benar-benar mendominasi kerajaan iblis laut luas. Daripada menunggu sampai Dong Fang Bai bangkit di masa depan, akan lebih baik bagi iblis elang langit klan untuk melenyapkan Dong Fang Bai sebagai ancaman terlebih dahulu. Mendengar analisis Bai Huang, mata Ratu Bai menjadi dingin. Jika ini benar-benar terjadi, klan iblis elang langit memiliki motif tersembunyi. Jika Lin Bai ada di sini, dia pasti akan meratapi bahwa imajinasi Bai Huang begitu besar. Tapi sekali lagi, Lin Bai telah lama mendengar bahwa klan ular putih dan klan iblis elang langit adalah salah satu dari 8 klan iblis utama, tetapi mereka adalah musuh bebuyutan. Sekarang setelah saya melihatnya, sudah jelas. Bai Ling juga memiliki mata dingin dan bertanya, "Ayah, mengapa kamu masih ingin mengirim Dong Fang Bai ke alam reinkarnasi?" Bai Huang berkata dengan dingin, "Bai Ling, orang jenius seperti kamu dan Dong Fang Bai, maukah kamu melakukannya? Kamu bersedia tunduk pada kekuatan apapun. Dengan kata lain, Bai Ling, apakah kamu bersedia tunduk pada klan monster elang langit?" Bai Ling berkata, "Tentu saja tidak. Jika kamu ingin aku tunduk pada monster elang langit klan, kecuali aku mati." Kaisar Bai berkata sambil tersenyum, "Iya, tidak mungkin menaklukkan Dong Fang Bai dalam waktu singkat. Biarkan dia menderita kesulitan di bidang reinkarnasi terlebih dahulu. Ketika dia tidak dapat menahannya lagi, dia secara alami akan berlutut di depan kami dan memohon pengampunan kami. Jika saatnya tiba, akan mudah untuk memulihkannya." Bai Ling dan Ratu Bai mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini. Kaisar Bai berkata, "Jangan khawatir tentang Dong Fang Bai untuk saat ini. Jika dia bisa keluar dari bidang reinkarnasi hidup-hidup, maka dia akan memenuhi syarat bagi saya, klan ular putih, untuk menaklukkannya. Jika dia tidak memilikinya kemampuan untuk keluar, maka percuma bagiku, klan ular putih, untuk menaklukkannya. Bai Ling, biarkan aku mengatur sesuatu untukmu," kata Bai Huang. Bai Ling mengangguk dan berkata, "Ayah, tolong beritahu aku." Wajah Bai Huang berubah menjadi kejam, matanya menunjukkan tatapan tajam, "Pergi dan bunuh penguasa inspirasi sejati."